Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Yayan Nuryanti pada edisi video pembelajar minggu pertama bulan April tahun 2023. Masih melanjutkan pembahasan dari buku Finon, Finance for Non-Finance. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mengulas materi dari bab 3, yaitu mengenai perencanaan kas. Oke, kita mulai aja ya. Perencanaan kas ini dimulai dari estimasi kas. Estimasi kas itu adalah prediksi dengan cara menentukan berapa sekiranya penjualan tunai dan bagaimana dan berapa penjualan kredit, karena itu mempengaruhi secara arus uang. Begitu juga dengan HPP-nya. Diestimasi juga berapa yang sekiranya HPP-nya itu harus dibayarkan tunai di periode yang bersangkutan dan berapa yang mungkin masih bisa di outstandingkan menjadi hutang dagang. Dari perhitungan kedua hal ini atas uang masuk dan uang keluar, uang masuk dari sales dan uang keluar dari HPP, ini didapat kebutuhan kas yang akan menunjukkan kondisi surplus atau defisit. Jika terjadi kondisi defisit, maka dari perencanaan tersebut bisa diupayakan untuk mencari penambahan sumber kas. Kemudian dari kondisi mungkin sebuah perusahaan itu ketika kasnya berlebih itu bukan suatu masalah ya, karena perusahaan mungkin masih bisa menempatkan di dalam marketable securities atau surat berharga yang jangka waktunya relatif singkat, sehingga ketika kapanpun kas tersebut dibutuhkan bisa dengan liquid, bisa dengan mudah dicairkan menjadi uang. Oke, kemudian materi yang kedua yaitu mengenai pendanaan ekspansi. Pendanaan ekspansi itu pada dasarnya setiap perusahaan kan tentu menginginkan agar terus bertumbuh dan berkembang. Untuk pengukuran pertumbuhan dan perkembangan sebuah perusahaan tentu bisa dilihat dari peningkatan jumlah salesnya. Untuk meningkatkan sales itu tentu dibutuhkan penambahan aset. Pendanaan atas penambahan aset itu bisa dilakukan lewat pendanaan ekspansi, yaitu dengan cara menambah hutang atau berhutang, atau pendanaan luar, yaitu penambahan modal, yaitu setoran modal. Dari dua kondisi ini tentu ada plus minus. Jika kita menambah hutang berarti kita harus siap dengan penambahan biaya bunga yang akan mempengaruhi profitabilitas, yang akan mempengaruhi posisi laba rugi. Seperti itu. Kemudian faktor yang mungkin harus kita pertimbangkan ketika akan melakukan pendanaan ekspansi, yaitu yang pertama rasio aktiva terhadap penjualan. Jadi rasio ini menentukan besarnya keseluruhan dana yang diperlukan. Yang kedua, hutang yang otomatis mengikuti adanya penjualan. Seperti tadi poin pertama saya bahas, dari posisi HPP itu berapa yang akan digantungkan sebagai hutang dan berapa yang harus dikeluarkan tunai dalam periode yang bersangkutan. Di sini dicontohkan ya dalam buku ini sebuah perusahaan yang pada suatu periode mendapatkan penjualan sebesar 2.000 dengan kondisi nilai aset sebesar 5.000. Berarti nilai rasio asetnya adalah 2.000 dibagi 5.000 ya. 5.000 dibagi 2.000, maaf, nilai sales dibagi nilai aset, sehingga sebesar 2,5 kali untuk rasio asetnya terhadap penjualan. Nah, kemudian perusahaan tersebut menginginkan adanya penambahan sales menjadi 3.000, sehingga diinginkan kenaikan omset sebesar 1.000 ya. Jadi tambahan dana yang diperlukan yaitu adalah tadi dari rasio asetnya 2,5 dikali 1.000, yaitu 2.500, sehingga untuk mendapatkan
peningkatan omset sebesar 1.000, perusahaan harus meningkatkan jumlah asetnya sebesar 2.500. Kemudian yang ketiga yaitu sumber arus kas. Sumber arus kas sendiri di sini ada 3 ya. Ada dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk arus kas dari aktivitas operasi ini keseluruhan dari aktivitas operasional perusahaan, dari laba rugi ya, dari nilai laba rugi ditambah biaya penyusutan, karena penyusutan itu mengurangi laba tapi sebenarnya tidak mempengaruhi cash flow. Kemudian ditambahkan dengan modal kerja bersih, itu menjadi nilai cash flow atas cash flow ini, sumber arus kas operasi. Sedangkan untuk yang kedua, arus kas investasi itu tambahan aktiva tetap kotor. Jadi lebih ke adanya penambahan aktiva atau penjualan aktiva, itu arus kas investasi. Sedangkan arus kas pendanaan itu perubahan pada hutang jangka panjang, hutang wesel, setoran modal, serta adanya pengambilan dividen. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, arus kas bebas. Dalam manajemen keuangan itu ada istilah namanya arus kas bebas. Arus kas bebas itu sendiri adalah besaran kas yang tersedia secara free bagi pemilik, yaitu surplus, atau arus kas bersih atas seluruh aktivitas. Oke, mungkin materi bab 3 saya cukupkan sampai sini ya. Insya Allah minggu depan akan saya lanjutkan ke bab berikutnya. Atas yang saya sampaikan, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.